kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Pulihkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah dalamku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Pulihkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah dalamku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, anugerah Tuhan
dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita. Biarlah segenap hati tubuh joro kita hanya memuji, dekat kepada Allah saja, dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Allah saja, dan kita merasakan kasih-Nya lewat persekutuan kita di hari ini. Biarlah kita siapkan dan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah kehidupan kita mengalami ketenangan. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan penuh permohonan keyakinan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, haleluya, kita mengangkat tangan penuh keyakinan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Ini pengakuan kami, ini isi hati kami, ini pujian kami Tuhan. Hanya dekat kepada Allah saja kami mengalami damai sejahtera, ketenangan. Bahkan kami mengalami jaminan kepastian sampai yang mustahil. Bagi Allah tak ada yang mustahil, mujizat terjadi kami rasakan Tuhan. Kami imankan pujian ini. Biarlah tubuh roh kami semakin dekat kepadamu, mencari Engkau, dan semakin setia berkobar-kobar untuk melayani menjadi saksimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami segenap hati tubuh roh kami datang beribadah kepadamu Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Engkau tuntun, Engkau lawat dari awal sampai akhirnya. Urapi kami seluruhnya Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan ini, mulai dari memimpin pujian, memainkan musik, bahkan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kasih-Mu. Bahkan kami juga yang beribadah hari ini juga Engkau urapi dengan kasih-Mu. Berikan kami Tuhan semakin setia berkobar dan taat kepada firman-Mu dan hidup dalam kepribadian Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami membawa setiap pergumulan, persoalan, masalah dan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya ketika kami mendekat kepada Tuhan ada kelimpahan jaminan kepastian. Biarlah Tuhan Engkau tuntun dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Jangan Kau biarkan Tuhan ibadah kami buat pada hari ini kering tanpa arti sia-sia Tuhan. Tapi kami merasakan jamahan kasih Tuhan
Tuhan dalam ibadah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Syukur kepada Tuhan, bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi ibadah kami lewat kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, roh bermain-main, roh yang bukan berasal dari Tuhan, tidak taat dan tidak setia dalam ibadah kami. Tolak dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mulaikan ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Kita masih memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Berdiri di tengah umat-Mu, bagi segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan. Tiada kata yang mampu berikan, tiada harta untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, tangannya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, tangannya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Puji Tuhan, biarlah kita selalu beri pujian kita kepada anak domba Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang menghapus dosa manusia dari segala kebinasaan. Tuhan berikan kepada kehidupan yang kekal. Itulah pribadi Yesus yang rela menjadi manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak berdosa, tapi rela supaya memberikan jejak dan teladan dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan bagaikan korban anak domba seperti perjanjian yang lama, manusia berdosa ketika ditebus hanya mengorbankan domba. Sekarang domba itu digenapi oleh pribadi Yesus, anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Biarlah kita selalu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita lagi kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia.
yakin pasti akan kasih-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang daripadamu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Puji Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita ada hari ini pun juga karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah selama hidup kita ini, biarlah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, memandang korbannya, memandang salibnya, dan kita bisa taat setia karena kasih karunia Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa segenap hati kita menghargai kasih Tuhan, karunia Tuhan lewat korbannya dan lewat firman-Nya yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Syukur pada Tuhan. Kita nyanyikan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, penuh keyakinan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu dalam kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, penuh permohonan keyakinan. Besar haleluya, anugerah-Mu, haleluya Yesus, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari makin bertambah.
Haleluya. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kami rasakan di hari-hari ini. Kami mengalami bertambah-tambahnya kehidupan kami, mengalami keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu, kami merasakan kesehatan yang daripada-Mu, kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan kami merasakan keselamatan itu mutlak kami rasakan di hari-hari ini Tuhan. Ketika kami memandang korban-Mu, memandang salib-Mu, hidup di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami seluruhnya Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan, urapi kami seluruhnya dimanapun kami berada yang beribadah buat hari ini Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, urapan yang sama Tuhan. Mampukan kami percaya, yakin, mengerti akan firman. Bahkan mampukan kehidupan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini kami beribadah. Firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan, mengarahkan, menuntun kepada kehidupan yang benar, kesucian, bahkan sewaktu mulia sama seperti Engkau Tuhan. Dan kami juga tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa berdoa, menghampiri Tuhan, baik haleluya, bisa menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Mulai dalam nikah, buah nikah, pelayanan ibadah, studi, keluarga, masa depan, kesehatan, bahkan haleluya cita-cita dan lain-lainnya, setiap pergumulan kami bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukti penyerahan kami, hanya Engkau yang mampu menghapus segala kemustahilan dalam kehidupan kami. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam ibadah kami. Roh ngantuk, roh bermain-main, roh najis, keras hati, apapun segala kuasa-Mu kami usir dalam nama Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bahkan juga Tuhan, seluruhnya anak-anak-Mu yang beribadah, yang gereja-gereja-Mu yang beribadah, yang bersama dengan kami beribadah seperti ini, Tuhan juga campur tangan bagi kehidupan mereka. Terutama satukan dalam satu firman pengajaran benar yang membawa dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Tuhan. Kami percaya ketika Engkau datang kedua kali, kami terangkat di awan yang permai. Terpujilah Tuhan, anugerah kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita tetap membahas firman Tuhannya dari kitab surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kehidupan berkat dalam setiap kehidupan kita, dan kita yang selalu hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan, selalu berkobar dan setia untuk mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhannya di dalam kitab surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya pribadi Yesus tampil ke bumi sebagai manusia dalam wujud manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak berdosa, tampil untuk memberikan kehidupan yang baru, bahkan memberikan ciptaan baru bagi setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan setiap semua manusia yang hidup di dalam pribadi Tuhan. Yesus memberikan ciptaan baru dan kehidupan baru bagi anaknya yang mengasihi Tuhan. Jadi kita orang yang hidup sekarang ini, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan selalu memuji memuliakan nama Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh lagi kepada kehidupan ciptaan baru itu. Hidup baru
sama seperti Kristus adalah ciptaan baru. Jadi kita semakin sungguh-sungguh lagi, semakin bergairah, semangat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Tuhan tampil sudah memberikan kehidupan yang baru, ciptaan baru. Dan kita sekarang, Tuhan yang sudah tampil memberikan ciptaan baru dan hidup baru, bagi kita sekarang, kita harus menerima kehidupan baru itu di dalam pribadi Yesus. Harus kita terima kehidupan yang baru itu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru, Yesus memberikan ciptaan baru dan kita harus mengalami kehidupan baru. Lewat apa kita harus mengalami kehidupan baru? Yaitu lewat proses pembaharuan hidup. Harus mengalami proses pembaruan hidup, atau disebut juga sama dengan proses pembaruan hidup sama dengan keubahan hidup. Jadi orang yang terus-menerus mengalami pembaruan hidup, mengalami keubahan hidup, di situ kita akan sama seperti Yesus tampil menjadi ciptaan baru, kita pun hidup di dalam ciptaan baru. Harus mengalami proses demi proses, terus-menerus, secara intensif, secara berlanjut. Tidak hanya hari ini saja, sampai besok pun terus mengalami proses pembaruan hidup. Sampai pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, tahun, sampai garis akhir hidup kita selalu mengalami proses pembaruan hidup, atau juga disebut keubahan hidup. Sebab Yesus sudah tampil di bumi untuk memberikan ciptaan baru, untuk memberikan kehidupan baru. Bagi kita juga yang sudah kita terima pribadi Yesus, harus mengalami juga, yaitu proses demi proses dalam pembaruan hidup, atau juga proses dalam keubahan hidup. Orang-orang yang mengalami proses terus demi proses, yang hidupnya selalu sama seperti Kristus, sewaktu-waktu dia akan masuk ke tempat yang Tuhan berikan, yaitu apa? Langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Sewaktu-waktu kita akan ke sana, karena kita selalu mengalami proses demi proses, proses demi proses lewat pembaruan hidup yang diberikan Tuhan. Kalau orang sudah terus mengalami terus-menerus secara intensif, dia sewaktu-waktu akan masuk ke langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru. Di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, di situ kita bisa melayani Tuhan terus-menerus 24 jam, hanya memuji dan memuliakan. Tidak ada di sana ratap tangis, tidak ada di sana pahit getir, kebencian, dendam, tidak ada di sana susah payah, tidak ada di sana kesengsaraan, tidak ada. Semoga kita dapat mengerti. Oleh sebab itu kita harus hidup selalu dalam pembaruan dan keubahan hidup dalam pribadi kita. Jadi dikatakan firman Tuhan di sini tadi, orang yang hidup di dalam ciptaan baru, dia tidak lagi terikat kepada kehidupan yang lama. Tidak lagi terikat dalam kehidupan yang lama. Apa itu kehidupan yang lama? Kehidupan yang lama itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Tidak lagi terikat dia dengan perbuatan lama. Kalau orang yang selalu mengalami proses pembaruan hidup, dia kehidupan lama tidak terikat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan lama itu, perbuatan dosa tidak terikat lagi di dalam setiap kehidupannya. Sebab kalau masih terikat dengan perbuatan dosa, suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, sampai tidak takut sama Tuhan tapi takut dosa, terang-terangan berbuat dosa, orang yang seperti ini sewaktu-waktu bukan hidupnya ke dalam damai sejahtera Tuhan, ke dalam kehidupan takhta Tuhan, tapi sewaktu-waktu hanya menuju kepada kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia kasih
karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang lama itu adalah kehidupan dosa. Tidak terikat lagi dalam setiap kehidupan kita. Kita baca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Apa itu manusia lama kita yang turut disalibkan Tuhan? Yaitu, kita baca, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah berbuat dosa. Jadi kehidupan orang yang hidup dalam ciptaan baru, yang lama tidak terikat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Kalau orang yang hidup dalam perbuatan dosa, ini tidak mengalami kehidupan pembaruan dalam pribadi Yesus. Tetapi dia hidupnya terikat dengan kehidupan pribadi setan. Inilah terikat oleh perbuatan-perbuatan setan. Dan orangnya dalam kehidupan seperti ini bukan hidup dalam suasana surga, hanya menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian yang kekal. Kematian yang kedua itulah neraka selama-lamanya. Dan orang yang hidup dalam kehidupan lama terikat oleh dosa ini, kehidupannya tidak akan merdeka. Kalau orang terikat oleh dosa tidak akan merdeka. Tidak akan merdeka. Orangnya tidak akan merdeka. Tetapi apa? Orangnya akan mengalami letih lesu, beban berat, susah payah, duri-duri dalam daging, suasana padang gurun, kering kerontang, suasana ketakutan, kebimbangan, putus asa, kecewa. Kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini karena keikatan dengan dosa, sewaktu-waktu hanya menuju kebinasaan, sebab ia tidak merdeka. Kalau orang yang merdeka, tidak akan ada rasa takut. Rasa takut itu ada karena perbuatan-perbuatan dosa. Seperti tragedi di Taman Eden. Adam diciptakan dari debu tanah liat, istri diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Mereka bahagia, mereka hidup damai. Tapi karena ada dosa, mereka hidup di dalam suasana ketakutan. Ada langkah Tuhan, mereka sembunyi. Inilah kehidupan yang lama. Akan ada ketakutan. Jadi kalau orang berbuat dosa, pasti akan ada mengalami ketakutan, keputusasaan, kekecewaan, kesengsaraan. Kita lihat Adam dan Hawa mengalami kesengsaraan, bukan damai. Sampai Tuhan hukum manusia yang berdosa. Aturnya di Taman Eden suasana bahagia, tapi dicampakkan ke bumi dalam suasana kutukan, suasana padang gurun, suasana kesengsaraan, suasana pahit getir. Inilah perbuatan yang lama. Perbuatan yang lama juga adalah yaitu ragi. Ragi ini berbicara tentang ajaran. Inilah. Ragi juga perbuatan lama yang harus kita buang. Ragi harus kita buang. Kita baca surat 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah tersembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian kebenaran itu berbicara tentang kerajaan Allah, firman Allah, firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang suci, yang murni, yang tertulis di dalam Alkitab, yang mendorong hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, setiap manusia yang mengenal Tuhan, yang mendorong kita kepada pribadi Yesus untuk terus mengalami pembaharuan hidup sampai hidup sama seperti Kristus yang memberikan kita ciptaan baru.
Nggak ada lagi ragi yang lama. Ragi yang lama ini adalah pengajaran-pengajaran sesat. Seperti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hati-hati ragi. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Yang dimaksud ragi itu apa? Terakhirnya ajaran-ajaran mereka. Jadi anak-anak Tuhan tidak lagi terikat, kalau dia ciptaan baru, hidup baru, tidak lagi terikat dengan dosa, tidak lagi terikat dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan anak Tuhan, hamba Tuhan, yang tidak lagi hidup taat melakukan firman pengajaran yang benar, tapi taat kepada pengajaran yang di luar firman. Inilah di luar firman. Seperti contoh, wah boleh kawin cerai di sini, di gereja. Boleh, ada. Padahal Tuhan membilang tidak boleh kawin cerai. Kalau sudah cerai pun terjadi kawin lagi kepada sesuatu yang bukan pasangan dia dulu, ya itu berzina. Wah boleh, diberkati. Itu menyesatkan kehidupan anak Tuhan. Banyak sekarang sudah dimasukkan di dalam setiap rumah ibadah. Tidak lagi sesuai firman. Sampai yang paling ngerinya, yang benar diolok, yang gak benar dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi. Di sini aja, di sini kawin cerai boleh. Inilah. Padahal siapa yang sudah bercerai, kawin lagi, berzina. Apapun yang dikatakan baik pun, nggak kayak gitu Pak. Dulu seperti ini. Firman itu, firman kita putar balik, sudah salah, kita putar balik lagi untuk menutupi kejahatannya, menutupi kenajisannya, menutupi tingkah laku perbuatan-perbuatannya. Inilah sampai itu Pak di dulu, perjanjian lama Pak banyak kayak gini. Ya kita lihat Salomo ketika mempunyai 1000. Apakah Tuhan berikan, bahagia, saya berkati. Tuhan berikan perlawanan. Apakah Tuhan terima? Tidak. Inilah. Apakah Tuhan terima? Tidak. Tuhan berikan perlawanan bagi kehidupan Salomo. Tidak diizinkan. Kita lihat Abraham. Ketika Sarah mengasihi Abraham kepada Hagar, terjadi sampai sekarang tidak ada kedamaian. Inilah. Ada hamba merdeka, ada hamba yang tidak merdeka. Seperti itu juga. Kalau terikat dengan dosa, tidak merdeka. Terikat dengan ajaran sesat yang mengeluarkan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita di luar itu. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Sekarang sudah digenapi 10 hukum Taurat kasih Allah. Sekarang digenapi dengan pribadi Yesus menjadi 2 hukum. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang sudah disatukan mau bercerai nikah lagi pada yang lain, kok kita mau melanggar firman Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Tidak. Inilah banyak sekarang ajaran. Semoga kita dapat mengerti sesuai firman. Pak gini loh Pak, gini. Kan sudah sah, ada surat, ada ini. Bukan karena suratnya, hukum dalam pemerintahan oke, kita ikuti. Tetapi hukum Allah juga tidak boleh hal-hal yang kita apai. Jangan kita putar balikan. Pak, gimana Pak, masih muda, masih terlalu muda Pak. Masih terlalu muda dia Pak, gak mungkin dia Pak bisa tahan sampai matinya kalau gak nikah lagi. Sudah gak satu pendapat Pak, sudah biarlah Pak bercerai. Dari dulu bagaimana hubungan dalam pernikahan, mulai dari pacaran dulu. Kau bidadariku, kau rembulanku, kau segalanya. Inilah dalam seluruh kehidupan mungkin puluhan tahun, 5 tahun dalam menghubungkan pernikahan. Tapi karena sesuatu hal kecil, hal sepele, mungkin hal yang sudah besar, mungkin secara pandangan jasmani. Tapi pandangan rohani, hal yang besar itu tidak ada. Hal yang besar itu ketika kita tidak bisa mencari Tuhan. Masalah yang kita hadapi itu kecil di hadapan Tuhan. Ada jalan keluar. Tapi manusia darah daging selalu memperbesar masalah. Inilah. Sehingga menjadi suara daging yang main. Pokoknya stop cerai. Bikin ini.
terjadi. Habis itu ya sudah sepakat sesuai firman, sudah. Diambil firman, oh iya sesuai firman, bikin surat, iya. Tapi pun Tuhan Yesus ketika ditanya, dulu zamannya Musa, boleh gini kayak mana gini. Karena kekerasan hatimu Musa memberikan surat itu. Sebenarnya dulu tidak diizinkan juga karena kekerasan hati orang Israel mungkin. Musa menyuruh tulis surat untuk dalam perceraian. Tetapi dalam hukumnya tidak ada terjadi dalam perceraian. Inilah namanya sudah disatukan, harus bersatu. Inilah. Oh boleh. Yang paling ngerinya, yang sudah seperti itu nggak boleh lagi. Sudah firman mengatakan tidak boleh lagi kawin lagi tidak boleh. Tapi waduh, 1 tahun 2 tahun hebat, 3 tahun mulai nggak sanggup, masih muda. Terjadi ujung-ujungnya muliakan Tuhan, menangis. Tetapi Tuhan tidak pandang kalau tidak taat kepada firman. Biarpun dia nikah lagi nggak sesuai firman, tapi dia beribadah aktif katanya ini. Tuhan tidak pandang kalau tidak taat. Tidak taat tidak Tuhan pandang. Biarpun kita mengakui Tuhan, memuliakan Tuhan, menjunjung Tuhan. Tuhan yang dari surga mengamat-ngamati anaknya. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak dia pandangnya kita. Tidak dipandang. Hanya nyalah kau, hai pembuat kejahatan. Oh, kok keras sekali Pak ikut Tuhan itu Pak. Jadi Pak kayak mana Pak? Di masa muda ini Pak, saya sudah bercerai, nggak satu pendapat dengan istri, saya bercerai. Saya mau nikah lagi Pak. Kenapa nggak bisa Pak? Daripada saya berzina, kupu-kupu malam, ini gini. Oh banyak dalih. Sudah tahu salah, mau ngapain kita melakukan sini? Daripada ke situ Pak, diambil perkataannya. Itulah kecerdikan setan. Sehingga masuk ke hawa nafsu daging. Daripada Pak saya berzina lah sama ini lebih bagus saya nikah lagi Pak. Wah, diperalat. Daripada saya berbuat dosa, lebih bagus menikah Pak. Itu lebih dosa. Sampai dosanya itu mengikat dia, mendarah daging. Berzina seluruh hidupnya. Banyak sekarang sudah tahu salah, kayak gini sejarah, kayak gini, perjanjian ini gini. Sudah digenapi 10 hukum dengan 2 hukum Tuhan. Tuhan sendiri pun mengatakan karena kekerasan hatimu Musa menuliskan itu. Sebenarnya tidak diizinkan perceraian. Kalaupun terjadi pun perceraian, Rasul Paulus menuliskan juga. Hendaklah pisah pun sebentar, tapi hendaklah dia berdamai. Berdamai kembali kepada yang benar. Kepada satu tubuh yang sudah disatukan. Bukan kembali kepada tubuh yang lain. Itu berzina. Sudah firman mengatakan sudah berzina. Rasul Paulus menuliskan itu, dia orang apa? Orang ahli Taurat. Dari suku apa? Suku Benjamin. Inilah kenapa dia menuliskan seperti itu. Karena dia tahu hukum di dalam pernikahan. Karena sudah menerima Yesus. Ketika dia tahu tentang kasih karunia, orang yang sudah pisah bisa dikembalikan asalkan berdamai. Bisa ranjang, bisa. Kalau mungkin sama-sama ada hal-hal pergumulan, nggak satu pendapat, pisah. Tapi bergumul berdoa untuk satu lagi, bukan untuk mencari yang lain. Hati-hati dalam pengajaran firman Tuhan. Hati-hati. Makanya Rasul Paulus, setiap dia menuliskan Alkitab, dia selalu menuliskan surat itu. Jangan berbalik kepada Injil yang sudah kamu dengar. Jangan dengarkan lagi ajaran yang lain. Kita baca Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yesus yang adalah Tuhan, dia percaya. Dulu dia gak kenal pribadi kasih karunia. Sehingga dia membunuh Stefanus. Hamba Allah, anak Allah, hidup dalam kasih karunia. Stefanus dibunuh. Tetapi ketika pancaran kasih Tuhan tampil di dalam Rasul Paulus, dia berubah. Seluruh hukum yang saya lakukan itu, kalau yang bagi yang bisa melakukannya, lakukan. Tetapi banyak orang yang melakukan hukum itu, hanya menuju kepada kebinasaan. Kenapa?
Seperti itu. Setiap orang yang berdosa, ya harus ada korban. Kalaupun terus ada dosa, ada korban. Ini selama kehidupan kita di bumi ini berapa puluh tahun, dalam satu hari mungkin ada dosa 24 jam, 3 hal dosa yang kita lakukan, satu korban. Satu hari satu korban, 365 hari berarti 14 korban. 365 korban. Berapa uang kalau dihitungkan setiap satu hari berdosa? Berjuta-juta, sudah digenapi pribadi Yesus. Satu korban yang membuat kita benar. Jadi inilah kebenaran firman. Dia takut, Rasul Paulus takut, jangan kau disesatkan dengan Injil lain. Apalagi dalam tabisan yang benar. Melayani Tuhan ya sesuai dengan kebenaran. Percaya Tuhan, hidup baru, hidup taat setia. Banyak sekarang, belum bertobat, belum lahir baru, skillnya bagus, skillnya bagus Pak, talentanya, ada karunia ya. Tapi perbuatannya ya bisa nanti itu ya, asalkan ya kita pakai aja melayani dulu. Pasti dengar firman, bukan seperti itu. Masa ukurannya karena skill, karena talenta, karena karunia-karunia yang secara jasmani dia dapat, bukan karunia dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, karunia Roh Kudus membuat kita melayani, kita hidup dalam kebenaran. Bukan asal-asalan melayani di rumah Tuhan, apalagi melayani menjadi saksi Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan ketika melihat orang Farisi, dia tahu Taurat, tapi perbuatannya tidak benar. Sehingga tidak sesuai kebenaran. Hai ular beludak. Itulah. Semoga kita dapat mengerti, dalam tabisan juga harus kebenaran. Harus benar dalam tabisan. Benar di dalam pribadi Yesus. Semoga kita dapat mengerti. Kalau kita benar di dalam seluruh kehidupan kita, ragi tidak ada. Ragi tidak ada dan tidak ada juga yang namanya dosa. Maka firman Tuhan, firman pengajaran yang benar dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus tampil berdiam dalam setiap kehidupan kita. Kalau dosa tidak terikat perbuatan lama, ragi tidak terikat ajaran-ajaran sesat mungkin di dalam pernikahan, dalam tabisan, dalam kebangkitan, dalam apa? Boleh berbuat dosa asalkan berbuat baik, nanti perpuluhan apa? Ya kalau nggak ada kebenaran mau ke gimana pun tidak ada. Tapi kalau kita sengsara, menderita untuk kebenaran itu sulit. Secara daging untuk bisa hidup dalam kebenaran kita sulit. Tapi ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, biarpun dianggap itu benar secara manusia darah dan daging sesuai logika, itu sama dengan hanya menuju kepada kebinasaan. Nyalah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saya tidak menakut-nakuti, ini kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus mengalami proses pembaruan hidup. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melakukan kehendak Bapa, taat dengar-dengaran terhadap suara firman yang tertulis di Alkitab sesuai firman Tuhan yang benar. Inilah firman yang tertulis di Alkitab, firman pengajaran yang benar. Bukan setiap orang berseru kepadaku. Mungkin kita berjuru, Yesus juru selamat, Yesus gembala baik, Yesus raja, Yesus apa. Bagus, saya tidak sangkal, bagus kita memuji Tuhan. Tetapi utamakan dalam pujian, dalam segala kehidupan kita kepada Tuhan, taat dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Bukan suara daging, bukan suara yang di luar kebenaran. Kawin cerai, tabisan gak benar bisa melayani. Boleh berbohong karena kebenaran. Mana ada berbohong kebenaran? Orang yang berdusta, orang yang tidak jujur, ya sama dengan iblis, bapak pendusta. Jangan kita peralat sesuatu hal dengan firman Tuhan. Apalagi, juru selamat Yesus, tapi pergi sakit ya ke kuburan, kepada berhala, kepada orang-orang peramal, ahli-ahli sihir. Padahal Yesus juru selamat, kesembuhan, kok bisa ke sana? Itu penyesat. Di sana pakai nama Yesus, tapi hal-hal roh yang dibuat seperti Saul.
Saul tidak taat, dia tidak lagi dipakai sebagai raja, dia dihantui ketakutan, dia mau mencari Samuel dengan alis sihir. Betul, nampak seperti Samuel, tapi bukan Samuel. Itulah kehebatan alis sihir. Roh-roh jahat, banyak orang disesatkan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, naga yang sakit bisa sembuh, sampai api dari langit bisa diturunkan. Siapa yang bisa melakukan mujizat seperti itu? Itulah trik-triknya setan. Banyak yang disesatkan. Pengajaran ragi ini banyak orang akan disesatkan, akan diperhadapkan bagi kehidupan kita. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan setiap bernubuat demi namamu. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya tidak taat, ya sama saja. Saya hanya, Pak, kamu banyak kali ngomong, hanya binasa. Seperti ahli-ahli Taurat. Wah, pakai jubah, hukum Taurat tahu, tapi tingkah laku tidak ada kasih. Perbuatannya tidak sesuai dengan perkataan sesuai hukum Taurat. Hanya hai munafik. Itulah. Seperti saya juga dikoreksi. Tapi saya bergumul untuk bisa melakukan. Begitu juga kita yang ada sekarang ini, dimanapun berada yang beribadah, bergumul sampai bisa melakukannya. Tidak ada kata ya nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Itu pergumulan anak Tuhan. Kalau dia percaya pribadi Yesus ciptaan baru, itu pergumulan kita. Kalau tak hidup dalam ciptaan baru, baik pun itu ya tantangannya mungkin kematian, tantangannya mungkin ya PHK, tantangannya mungkin ya keluarga, tantangannya mungkin hal-hal apa. Tapi kalau ada kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang benar, di situ ada kasih Tuhan, ada tempat tahta damai sejahtera Tuhan, Yerusalem baru yang kita rasakan. Inilah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Oh, semua dilakukan. Mengusir setan, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus pergi, itu terjadi. Tapi ketika sudah mulai puncaknya, aku akan disalibkan, aku akan dihukum, banyak murid-muridnya, jangan kira terjadi Tuhan. Wah, Petrus, jangan kira terjadi. Hanyalah dari hadapanku, hai iblis, Petrus, kau bukan melakukan kehendak Bapakku, tapi kehendak keinginan nafsu dagingmu. Sampai Rasul Petrus dikatakan seperti iblis. Ketika Yesus memberitakan tentang salib, tentang kematiannya, banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Hanya dia satu-satunya di kayu salib. Begitu banyak pengikutnya, beribu-ribu. Sudah 2 ikan 5 roti jadi. Orang buta melihat jadi. Orang mati bangkit jadi. Semua mujizat sudah dilakukannya. Murid-muridnya melihat, sampai manusia yang sudah menerimanya melihat. Allah, Mesias, Nabi, semua sudah dikatakan. Tapi ketika kesengsaraan, ketika kematian, banyak yang bersungut-sungut, banyak yang tinggalkan Tuhan. Di kayu salib Tuhan menerima kutukan itu, murka Allah itu, sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukti penyerahan sepenuhnya. Sampai dia mengatakan, sudah selesai. Selesai. Di kayu salib selesai. Seluruh dosa manusia diselesaikan. Bukan untuk menuju kebinasaan, tapi kepada kehidupan kekal. Hari ini juga kita, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, memberikan ciptaan baru. Biarlah kita terus mengalami proses pembaruan hidup itu. Sampai sungguh-sungguh hidup di dalam pribadinya. Inilah. Nah, ayat yang kedua, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan kita. Kalau tidak taat, tidak benar di hadapan Tuhan, hanya pembuat kejahatan. Seperti Petrus, nyala dari hadapanku, hai iblis, hai kamu pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan. Petrus, rasul yang hebat, rasul yang dipakai Tuhan, tapi sama seperti hanya pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan. Inilah Petrus sendiri mengalaminya. Hai kau
pembuat kejahatan. Jangan kita seperti kehidupan orang-orang yang seperti di luar kebenaran. Kalau hanya pembuat kejahatan, hanya berbuat jahat, ya tidak ada arti, tidak ada kehidupan, tidak ada guna dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Nah, itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 kita baca. Petrus sendiri nyala dari hadapanku iblis. Kalau orang yang tidak taat hanya seperti iblis, tingkah lakunya iblis, hanya berbuat jahat. Inilah. Kita baca ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-6 ayat 16 ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Inilah. Banyak orang yang sudah pandangannya apa yang dikatakan manusia, dipikir manusia, bukan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mau menderita kayu salib, banyak orang ya jangan terjadi Tuhan, karena memikirkan hal-hal yang jasmani. Padahal kematian yang Tuhan berikan itu untuk hal yang rohani, membebaskan kita dari segala dosa. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita sungguh-sungguh. Sehingga banyak yang bersungguh-sungguh. Nah, kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Banyak. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66. Mulai ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Banyak. Kalau firman pengajaran yang sesat tidak akan menggoncangkan imannya. Tapi firman pengajaran yang keras, firman perkataan Tuhan yang mengarahkan kepada yang benar, banyak yang tergoncang. Tidak kuat, tidak mampu, tidak sanggup. Ya banyak, karena masih hidup dalam hawa nafsu daging. Banyak orang, aku nangis, lihat penderitaan pribadi Yesus. Sampai nonton film, waduh, luar biasa. Bagus, saya nggak sangkal. Tetapi ya perkataan Tuhan banyak yang ada yang ngantuk dengar firman, ada yang main-main handphone dengar firman, ada yang bersungut-sungut dengar firman. Nggak mampu, nggak sanggup ya. Yang nyinggung-nyinggung kawin cerai. Aku sudah bercerai, dikawin lagi. Ini nggak bagus pendetanya. Ini lagi juga soal tabisan, soal pelayanan. Ya saya masih terikat juga, tapi ya kenapa saya terima? Inilah banyak orang, murid-muridnya tidak mampu, tidak mau bersungut-sungut, ngomel. Sampai terjadi hal-hal, menggosip, memfitnah dan lain-lain. Nggak benar sana, sesat sana. Padahal firman sesuai Alkitab dibilang sesat. Yang firman yang palsu yang membuat dia mendorongkan daging kepada yang salah, perbuatan yang salah. Itu yang benar. Sama seperti Yesus. Yesus Barabas yang jahat, aturnya binasa, dia tidak binasa. Yesus yang baik, yang benar, dia disalibkan untuk manusia berdosa. Itulah. Banyak orang mulutnya mengaku iman pada Tuhan, mulut mengaku, tapi karakter, perbuatan, praktek firman tidak ada. Kehidupannya tidak mau ciptaan baru. Kembali terus melakukan. Sampai itu Pak, yang di kayu salib Pak, 2 orang itu Pak, yaitu 50. Sebelum mereka mengenal Tuhan, orang jahat ketika sudah kenal Tuhan, ya di situ akhir hidupnya. Kita yang sudah kenal Tuhan, kok mau seperti orang yang disalibkan? Kita sudah kenal Tuhan. Selama hidup sudah kenal Tuhan, puluhan tahun sudah kenal Tuhan, kok mau seperti orang penjahat? Orang penjahat asli belum tahu sedikit pun, 50-50. Kita yang sudah tahu kok tidak mau mempraktekkan firman, melakukan firman. Inilah kita peralat firman Tuhan itu Pak, yang di kayu salib. Di Firdaus 1, yang satu lagi ya, karena belum mengenal Tuhan selama dia hidup ketika Yesus datang. Tapi lihat perempuan Samaria, ketika dia dipanggil Tuhan, perempuan yang 5 kali kawin tapi yang ke-6, padahal perjinahan yang diapai Tuhan, apakah dia kembali? Tidak, dia menjadi saksi.
Pemungut cukai, apa dia kembali? Tidak, dia menjadi saksi. Petrus, penjala ikan menjadi penjala manusia, kembali dia, terakhirnya Tuhan datang, apakah dia kembali ke penjala ikan? Dia menjadi penjala manusia, sampai gembalakan domba-dombaku. Selama hidup kita sekarang, apakah kita gunakan untuk yang salah, apa untuk yang benar? Untuk mau pembaruan hidup atau pembaruan untuk kehidupan setan? Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti untuk terus melakukan pembaruan hidup terus, pembaruan hidup terus. Banyak yang bersungut-sungut, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya ada. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu yang tidak percaya, sebab Yesus sudah tahu dari semulanya siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya. Sampai ada yang menyerahkannya, itulah Yudas. Itu Tuhan tahu. Jadi kehidupan kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan dari surga menyorot-nyoroti anak-anaknya. Melihat anak-anaknya, apakah dia mengasihi aku, apakah dia tidak hidup dalam ketaatan firman-Ku, apakah dia ikut taat kepada perbuatan yang jahat. Banyak orang itu hanya memberitakan berkat, memberitakan tentang Tuhan semua. Memang Tuhan memberkati, saya tidak sangkal. Saya pun diberkati karena Tuhan. Dulu gak pernah mengenal pribadi Yesus sedikit pun sebagai juru selamat saya. Ketika ada Injil, ada firman, saya terima dan saya merasakan sekarang. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Semoga sungguh-sungguh sesuai firman, sesuai Alkitab. Kalau di luar Alkitab tidak ada arti. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Dan roh yang memberi hidup. Berarti kalau kita hidup dalam roh, ya kita taat. Kalau kita hidup dalam hawa nafsu daging, perbuatan daging, ya tidak taat kepada hukum Allah, pribadi Allah. Tadi banyak dalih. Disuruh ibadah, ya nantilah capek karena kerjaan. Mungkin besok lah. Besok lagi disuruh, ya. Besok lagi gini. Tapi nanti, di sana kita ya pergi dulu. Ada film baru ke bioskop. Ayolah sana ya. Iyalah, respirasi sekali. Banyak dalihnya. Sampai diperalat lagi firman. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengasih. Dia tidak menghukum. Dia tidak apa. Memang keadilan Tuhan itu ketika manusia yang berdosa bisa mengakui. Tapi keadilan Tuhan juga bisa menghajar, bisa menasihati, bisa menghukum. Keadilan Tuhan itu. Makanya ada dua jalan. Lebar atau sempit. Ya. Semoga kita dapat mengerti. Tuhan adil. Siapa bilang Tuhan gak adil? Kalau gak adil Tuhan, ya masanya yang jahat sama yang apa sama-sama diberkati. Kalau gak ada perbedaan. Ada perbedaan orang fasik dan orang benar. Orang fasik seperti sekam, orang benar hidup di dalam seperti pohon yang berbuah, mengalami berkat. Seperti gandum, orang fasik seperti sekam hanya dibakar. Orang benar seperti gandum yang selalu ada di dalam pribadi Tuhan. Banyak. Jadi kita biarlah ibadah sesuai kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan yang benar. Hidup di dalam firman Tuhan yang benar. Semoga kita dapat mengerti. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Jadi hidup kita harus terikat di dalam firman Tuhan yang benar. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang benar. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman, pengajaran yang benar yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segalanya, yang adalah gambaran Allah, gambaran firman, yang sesuai Alkitab harus tinggal di dalam kehidupan kita. Yang selalu mengubahkan kita. Terus menerus pembaruan hidup itu. Terus harus tinggal. Sehingga
kita mengalami kasih Tuhan, sinar pancaran Tuhan. Inilah sinar pancaran Tuhan. Sebab di dalam firman ada pelita. Firman-Mu adalah pelita, terang bagi jalanku. Jadi kalau firman Tuhan, pribadi Allah tinggal dalam wujud pribadi Yesus, maka firman itu akan menjadi pelita. Akan menjadi pelita. Menjadi pelita terang dalam setiap langkah perjalanan kita. Inilah firman yang pertama, menjadi pelita. Tidak ada kegelapan lagi. Wah, ini gelap. Jangan lagi ini. Oh, ini membuat aku hidup hawa nafsu daging. Ini enggak lagi. Oh, narkoba merusak bait Allah. Enggak lagi. Ini. Wah, sudah. Terang. Sinar itu terang. Terang. Dituntun. Firman, wujud Tuhan, wujud Allah ada dalam firman, memberikan kita kepada terang. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kitab Mazmur itu kalau nggak salah. Dan yang kedua, firman juga membawa kita kepada kebersihan, kesucian. Inilah kepada kesucian. Kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tadi firman itu pelita. Firman Tuhan juga kedua, membersihkan kelakuan kita, menyucikan kelakuan kita. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan firman, dengan perkataan Tuhan. Contoh, kamu jangan lagi berdusta ya. Berdusta masalah kecil. Berdusta dalam segala hal, jangan ya. Sudah, jangan. Itulah membersihkan. Jangan ya, kalau mau menikah itu ya berdoa dulu. Hubungan pernikahan itu mulai dari pacaran ya, pacarnya harus benar-benar ya, tidak ada hal-hal yang lain. Sudah dinasihatkan. Benar, membersihkan. Jadilah anak muda teladan ya, baik perkataanmu, kesucianmu, perbuatanmu, segalanya ya menjadi kehidupan, membersihkan kita. Jadi firman Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu membersihkan kita. Kaum muda-mudi dibersihkan. Dulu tidak mau langkahnya beribadah, jadi langkahnya beribadah. Dulu tidak mau menjadi saksi melayani Tuhan, senjata kebenaran, sekarang mau jadi. Dalam nikah pun juga, bukan hanya untuk kaum muda. Di dalam nikah juga, seperti Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ketiga, agar melekat pokok anggur. Ranting melekat pada pokok anggur. Perkataan Tuhan itu membersihkan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Telah kukatakan kepadamu. Inilah membersihkan kita. Firman Tuhan itu membersihkan, menyucikan kita. Dalam nikah, kalau ada kebersihan, ada kesucian firman, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Selalu melekat, pokoknya harus benar. Pribadi Yesus, bukan pokok yang lain. Pengajaran harus benar, pribadi Yesus, bukan pengajaran yang lain. Sesuai firman Tuhan. Dalam tabisan, dalam pelayanan, dalam nikah, dalam pergaulan, dalam ibadah harus benar. Melekat semuanya kepada pokok anggur yang benar. Di situ ya ada buah. Kalau sudah bersih anak muda, dalam nikah, dalam pelayanan pasti ada buah. Itulah buah-buah Roh Kudus. Kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, karakter, tabiat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karakternya ada dalam kehidupan kita. Itulah. Kalau ada firman yang mengubahkan, pertama dia sebagaikan pelita. Yang kedua membersihkan. Tempat dalam kebersihan ini, kebersihan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam nikah, pelayan Tuhan, dalam anak muda. Tempat dalam kebersihan ini di mana? Tempatnya di ruangan suci, tekun beribadah. Seperti ini kita tekun beribadah, ya di situ ada pembersihan dari segala dosa. Tekun beribadah. Mungkin di gereja masing-masing, ya yang dicari firman yang benar, firman pengajaran yang benar. Di sana ada, di situ ada firman, dia menegur dosa,
menyucikan kita, menegur dosa, menasihatkan kita. Di situ ada terus menerus. Tekun terus di dalam persekutuan ibadah. Mungkin dalam 1 minggu 4 kali ibadah, 3 macam ibadahnya ada. Wah, tekun. Terus dalam firman tekun. Kalau sudah tekun, hasilnya, di situ kita menerima buah dan kita di situ dipakai, dikhususkan, ditabiskan untuk melayani Tuhan. Itulah ada 5 jabatan. Nabi, rasul, gembala, pengajar. Gembala, pengajar, rasul, nabi. Dan karunia-karunia yang lainnya Tuhan berikan. Mungkin karunia yang lain penerima tamu, pemain musik. Inilah. Ini banyak karunia lain, penerima tamu, pemain musik, pembersih gereja, mungkin pembersih kamar mandi dalam gereja, mungkin menjadi saksi tim doa dan lain. Itu karunia-karunia dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi firman itu pelita, firman Tuhan itu membersihkan, dan firman Tuhan juga membenarkan kita. Firman Tuhan juga memberikan kita kepada hidup yang benar. Hari ini juga kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan kepada hidup yang benar. Tadi pelita, sinar, mungkin gelap semua disinarkan. Mungkin kotor, disucikan, dibersihkan. Sekarang mungkin jahat, dituntun kepada kebenaran. Inilah firman Tuhan juga membenarkan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, beginilah firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau terang, bersih, suci, tekun, ada juga hidupan dalam kebenaran ini. Ketiganya kalau ada, berarti tabiat pribadi Tuhan Yesus Kristus melekat di hati kita. Mendarah daging di hati kita. Sampai menjadi karakter. Sewaktu-waktu ketika Yesus datang kedua kali, kita siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Masuk ke takhta Tuhan, Yerusalem baru. Itulah langit baru, bumi baru Tuhan sediakan. Kita masuk ke takhta Tuhan, Yerusalem baru. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada pahit getir, kesengsaraan, kecewaan, dan lain-lain. Kita siap menanti kedatangan Tuhan. Mungkin belum datang. Kita berjaga-jaga. Seperti 10 gadis darah, 5 yang berjaga-jaga, 5 binasa. Kita berjaga-jaga. Ada urapan, ada firman, ada seluruhnya. Dalam kehidupan kita berjaga-jaga. Untuk selalu hidup terang, hidup bersih, hidup benar. Ketika garis akhir hidup kita Tuhan panggil, sebelum Tuhan datang kita dipanggil Tuhan. Kita ada tempat perhentian sementara, yang itu tempat hidup di dalam suasana surga, damai sejahtera. Tidak ada rata tangis, tempat yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, hidup di dalam kebersihan firman. Semoga kita dapat mengerti. Ayo semakin sungguh-sungguh lagi kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, siapkan hati kita. Kita berdoa dimanapun berada. Apapun keadaan kita sungguh-sungguh agar kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bergairah hidup di dalam Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Ketiga ini ada, wujud firman ini terang, membersihkan, dan kebenaran. Maka kehidupan kita seperti biji matanya Tuhan. Dilindungi Tuhan seperti biji matanya Tuhan. Tuhan menyorot-nyoroti dari surga kepada anak-anaknya. Bagaikan biji matanya Tuhan. Bagaikan nyala apinya Tuhan. Membuat kita bisa berkobar-kobar melayani Tuhan. Bisa berkobar-kobar setia mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah kita hidup dalam firman terang, kebersihan dan kebenarannya. Sehingga kita merasakan mujizat kuasa Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Haleluya. Ujilah aku,
Hosana, haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, Yesus. Kau layak disembah, haleluya, ya Allah, Yesus, ya Allah, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Sembah bagimu, mulia namamu Tuhan. Kami menyembahmu, kami muliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami biarlah hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, hidup dalam terang, kebersihan, kebenaran Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di hari-hari ini Tuhan, bagi kehidupan kami yang kering tanpa arti, hidup dalam suasana ketakutan, pahit ketir, kecemasan dan lain-lain. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami hidup dalam korban-Mu, kami hidup dalam firman-Mu, kami dituntun setia dan urapan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, tetapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apapun setiap pergumulan, persoalan, masalah kehidupan kami Tuhan, campur tangan Tuhan, berkati nama Engkau yang kami permuliakan Tuhan. Tuhan jamah seluruh kehidupan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, masa depan kami, usaha, pekerjaan, pelayanan, ibadah, bahkan setiap hidup kami Tuhan serahkan kepadamu. Dalam nikah, buah nikah, kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah hidup kami semakin di Engkau tuntun, setia, taat, hidup dalam seluruh pembaruan keubatan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami merasakan damai sejahtera, berkat kelimpahan, bahkan merasakan keajaiban Tuhan yang terus kami rasakan Tuhan. Ampuni seluruhnya ketidaklayakan kami. Kami sudah merasakan firman-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tetapkan selalu Tuhan, dan Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh setiap kehidupan pergumulan kami. Terpujilah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya Tuhan, syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.